Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umar dengan NIM D022433. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web saya. Jadi ini adalah tampilan web saya. Dan langsung saja, sini ada beranda pemain, statistik dan kontak. Di sini ada navbar. Jadi ketika saya mengklik salah satunya, ini langsung terscroll ke bawah ke tujuan yang kita inginkan, yang kita klik. Dan bagian ini adalah tentang halaman. Di sini adalah penjelasan singkat tentang tugas, dan ini adalah pemain-pemainnya. Di sini ketika kursor saya mengarah ke salah satu pemain, ini akan nge-zoom seperti ini, jadi melebar. Dan ketika saya mengklik detail, ada detail singkat dari salah satu pemainnya. Nah, untuk bagian statistiknya, di sini adalah statistik dari ringkasan untuk semua pemain tadi, kelima pemain tadi, dan contoh prestasi. Mungkin saya tidak terlalu melengkapkan. Sini adalah bagian pentingnya. Dan ketika saya ini adalah bagian komentar. Ketika saya kirim, ini akan muncul seperti ini. Dan ketika ad-nya tidak ada, itu akan muncul seperti ini. Jadi harus mengisi ad. Dan ketika namanya kosong, harus mengisi nama. Dan sebaliknya, ketika email kosong, harus mengisi email. Tampil pesan seperti ini. Dan meskipun pesannya kosong, itu tetap bisa ya, tetap terkirim. Dan kegunaan tombol bersihkan itu akan membersihkan semua ini. Jadi ini adalah review singkat dari web saya. Baik, ini adalah tampilan ini adalah kode HTML-nya. Yang pertama itu adalah header. Header ini adalah berisi navbar, profil toko idola, terus ada beranda pemain, statistik dan kontak seperti ini. Jadi ini. Terus kedua, main kelasnya atau tag mainnya ini berisi tentang ada section halaman tugas UTS dengan Bootstrap plus CSS custom plus JS validasi yang ini. Terus juga ada top 5 pemain voli pria, tema gelap sporty, branding sesuai dengan NIM. Jadi ini seperti ini, seperti ini. Ada juga tentang halaman. Terus button tentang halaman nih tadi seperti ini, tentang halaman. Terus section kedua, pemain unggulan. Pemain unggulan ini berisi tentang profil setiap pemain, kelima pemain ini yang ini. Ya, ini seperti ini. 5 pemain tadi, mulai dari Wilfredo Leon, Erwin Ngapet, terus Yon Dilil, Ivan Zaitsev, sama Maxim Mikhalov. Nah, untuk berikutnya, section yang kedua, statistik. Ini berisi tabel ini. Ini ya, statistik dan ringkasan, berisi tabel seperti ini. Nah, untuk section yang ketiga, ini adalah contoh prestasi, berisi list dengan unorder list, artinya cuman bulat seperti ini. Contoh prestasi, dan listnya itu adalah bulat seperti ini. Terus juga ada section berikutnya itu adalah berisi form yang harus divalidasi oleh JS. Jadi ini adalah form atau inputan form inputan yang harus divalidasi oleh JS. Ada nama, email, pesan dan kirim, tombol kirim dan tombol bersihkan seperti ini. Lihat seperti ini ya. Nah, setelah ini selesai, tag main selesai, kita lanjut ke footer. Footer ini berisi tentang copy, apa
apa ini ya, saya tidak tahu bacanya apa. Ini berisi seperti ini nih, seperti ini footer. Ini menandai bahwa ini adalah buatan saya. terus juga ada modals detail, detail seperti ini, detail yang ini, tombol detail ini adalah tugas dari tag yang ini, struktur ini. Jadi ketika kita mengeklik detail akan muncul seperti ini. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena struktur ini. Jadi modal fed, modal dialog itu apa segala macam itu adalah hasil dari proses klik detail tadi, tombol detail tadi. Nah, ini juga sama. Ini dibuat masing-masing dari kelima pemain tadi. Nah, modal about atau disebut di hero yang ini, yang mana ya? Yang ini modal yang ini tadi, modal about. Ini berisi tentang halaman yang dibuat bla 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 sampai puluhan genap yang seperti ini. Terus juga untuk CSS-nya saya membuat root, di mana ini adalah global variable untuk setiap warna. Ada BG, panel, accent 2, muted, text, dan glass. Ini adalah bintang ini maksudnya secara keseluruhan di website ini, secara keseluruhan. Jadi box sizing border box itu maksudnya adalah ketika ukuran website itu mengecil, ini akan responsif. Border box ini maksudnya adalah supaya tidak setiap box ya tidak melenceng dari apa yang kita inginkan. Anjay. HTML body, background colornya itu adalah BG, di mana BG ini adalah warna kehitaman seperti ini ya. Contohnya tidak terlalu tidak hitam pekat, tapi terang dikit. Terus height-nya adalah 100%, marginnya itu 0, dan font family-nya adalah Poppins. Jadi keseluruhannya itu adalah fontnya Poppins. Nah, colornya itu adalah teks. Jadi seluruh teks yang ada di body ini itu warnanya putih. Ini juga kecuali ini karena sudah diatur memang sih sebenarnya. Nah, navbar custom, navbar brand, letter spacingnya adalah 1 pixel. Jadi navbar custom, navbar brand, jarak antar hurufnya melebar 1 pixel ya. Jarak antar hurufnya melebar 1 pixel, dan colornya adalah aksen. Lihat kemerahan, sesuai kemerahan seperti ini. Nah, terus navbar custom, navlink ini artinya sama dengan navbar brand. Artinya kita mengambil kelas navlink di dalam navbar custom. Jadi ini navlink di dalam navbar custom yang ini. Jadi itu maksudnya. Nah, di dalam ini colornya itu far muted. Jadi far muted, warna putih, keputihan. Tampilan awalnya adalah keputihan. Dan important, ketika saya menghapus important seperti ini, maka tidak ada efek hover, tidak ada efek apapun ketika hover.
Nah, transformnya adalah 2 pixel slide Y min 2 pixel, artinya transisinya akan naik sebesar 2 pixel. Nah, hero-nya background. Kenapa saya pilih linear gradient? Untuk campuran warna agar terlihat elegan seperti ini. Ini fungsinya yang tadi. Jadi warnanya itu terlihat elegan. Nah, card custom transition transform ya seperti ini. Artinya tidak secara tiba-tiba berubah, tapi ada waktu perubahan. Misalnya transisinya ke atas itu selama 0,3 second. EAC artinya mulai dari cepat, lambat hingga cepat terakhirnya. Dan box shadow-nya muncul seperti transform tadi. Box shadow-nya muncul jadi seperti ini ya. Box shadow-nya, lihat box shadow yang di pinggir-pinggirnya ini muncul sesuai dengan kecepatan transisinya 0,3 second. Background color-nya adalah abu-abu ya, atau lebih gelap sedikit ini, seperti ini. Dan card custom hover. Jadi card custom hover transformnya itu translate Y min 10 pixel dan scale-nya 1,03. Artinya scale ini adalah membesar, terus durasi membesarnya adalah 1,03 second, dan translate Y min 10 pixel artinya transisinya naik sebesar 10 pixel, dan box shadow-nya itu muncul di 0, 12 pixel, 25 pixel dengan warna hitam pekat dengan opasitas 0,6%, artinya 6%. Jadi ketika hover, artinya hover itu adalah ketika kursor pengguna mengarah ke salah satu kartu, itu akan memunculkan box shadow. Terus gambarnya membesar serta boxnya itu membesar juga sebetulnya. Ya, seperti ini. Efek scale itu artinya boxnya itu melebar. Terus custom card title itu colornya atau title yang ini warnanya itu hanya putih, dan font ketebalan fontnya itu adalah 600, artinya semi bold. Nah, terus custom card text yang ini, color font text, bersih seperti ini. Itu artinya teks yang ada di dalam ini tadi warna putihnya itu tidak terlalu mencolok dan important. Ketika saya menghapus important seperti ini, lihat warnanya tidak kelihatan karena bertabrakan dengan styling yang ada di Bootstrap. Terus card custom image transisinya itu 0,5 selama 0,5 second EAC, artinya cepat, lambat hingga kecepat kembali. Nah, button accent background colornya itu adalah accent warna merah ini yang ini tentang halaman. Astaga, yang ini tulisannya berwarna putih, backgroundnya adalah kemerahan, bordernya tidak ada, ketebalan fontnya 600 semi bold, dan backgroundnya berubah selama 0,15 second, dan transisinya bergerak selama 0,12 second. Dan ketika hover, backgroundnya tetap warna merah tapi agak sedikit gelap, warna tulisannya tetap warna putih, dan transisinya naik sebesar 2 pixel. Button outline accent colornya itu adalah warna merah, colornya warna merah yang ini, yang seperti ini.
Bordernya adalah 1 pixel solid, agak sedikit merah muda seperti ini. Tujuannya adalah supaya tampilannya tetap elegan dan backgroundnya adalah transparan. Nah, ketika hover, background colornya itu sedikit mencolok dan warna tulisannya berubah menjadi warna putih, dan border colornya itu sedikit mencolok karena opasitasnya itu meningkat dari 0,22 hingga ke 0,4. Terus footer customnya, background colornya itu adalah warna hitam seperti ini. Lihat seperti ini, yang ini. Terus border top 1 pixel solid ya. Border top artinya border yang ini itu border di atas footer ini ketebalannya adalah 1 pixel. Form control, backgroundnya adalah seperti ini, opasitasnya 2%, border 1 pixel solid seperti ini juga yang kayak tadi, dan colornya adalah warna putih, artinya warna tulisannya adalah warna putih. Dan placeholder itu dimaksudkan adalah yang ini, email @contoh.com, nama lengkap, tuliskan pesan, itu maksudnya itu adalah placeholder. Warnanya agak sedikit keabuan atau agak sedikit terang dari backgroundnya. Nah, untuk H1, H2 dan H3, letter spacingnya adalah 0,3 pixel, artinya jarak antar hurufnya untuk tag H1, H2, H3 itu sebesar 0,3 pixel. Terus text accent, color far accent, artinya warnanya kemerahan, dan text muted itu warnanya sedikit keabuan. Warnanya sedikit keputihan, sorry. Dan ini adalah file JavaScript-nya. Di sini ada dokumen add event listener, artinya kode JavaScript akan dimuat setelah semua kode HTML ini selesai dimuat. Jadi tidak akan terjadi error. Terus const from, di sini dokumen get element by ID. Fungsinya const from ini menyimpan referensi yang ID-nya yang tagnya itu memiliki ID contact from, dan message area ini adalah tempat untuk menampilkan pesan error atau diterima dan segala macam. Jadi lanjut, function show message ini akan menampilkan pesan bertipe sukses, danger, atau warning. Terus add event listener submit, dua variabel ini akan mengambil nilai dari inputan yang ini. Terus setelah mengambil nilai inputan tadi, program akan mengecek apakah nama itu terisi atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan berupa danger. Nama harus diisi, silakan isi nama Anda. Begitu juga dengan jika emailnya kosong atau email pada indeks tertentu itu tidak memiliki add, maka akan menampilkan pesan email tidak valid, pastikan mengandung karakter add. Dan dokumen get element by ID, elemen fokus, artinya kita mereset, ya seperti itulah. Dan di return ini juga sama, return jika dua kondisi ini tidak terpenuhi atau inputannya valid, maka akan menampilkan pesan sukses seperti ini, terima kasih, form berhasil terkirim, dan formnya direset. Jadi seperti ini.
namanya terisi dan emailnya terisi juga beserta dengan karakter add dan menuliskan pesan, maka semua inputan yang kita masukkan tadi itu akan direset. Jadi seperti itu. Sekian. Oke, baik. Kendala saya pada saat mengerjakan tugas itu, yang pertama adalah saya tidak mengerti apa-apa tentang Bootstrap, dikarenakan maaf, dosennya sendiri tidak tidak ada penyampaian materi. Terus yang kedua, pas masuk materi JavaScript itu tidak ada penjelasan dari dosen, sehingga kami terpaksa belajar sendiri. Itu saya tidak pernah sempat belajar apa-apa tentang JavaScript karena saya lagi perjalanan pulang dari Malang ke Makassar, itu naik kapal, otomatis jaringan di sana juga sedikit buruk, dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.